me whole part of the day. My knees feel like they've got glass in them. To die, Mr. Gibson. Expect that'll stop you from sleeping from the moment it begins. You're not well, Billy. Can he still hold tomorrow? I'd be very surprised. We'll make the best of a bad situation. Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-10 yang merupakan episode terakhir dari TV drama series The Terror. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, Kapten Francis yang pada episode kemarin ditangkap oleh gerombolan pengkhianat akhirnya bertemu dengan Heike dengan wajah yang penuh luka. Ketika itu, Heike mengenang saat ia diberi secangkir teh oleh Kapten Francis pada episode yang lalu. Dan ketika perbincangan itu berakhir, wajah Kapten Francis pun terlihat sedih sesaat ia melihat sepatu yang digunakan Heike ternyata milik Komandan James, yang artinya Heike telah membongkar kuburan Komandan James. Do you know what day it is, Mr. Crozier? You and I once shared a drink on a Wednesday. You misunderstand the toast, Mr. Hickey. It was meant as a joke. Sementara itu, Edward yang telah kembali ke campnya melakukan rapat dengan semua awak di sana. Ketika itu, Edward merencanakan untuk menyelamatkan Kapten Francis dengan mengeluarkan semua persenjataan dan pasukan yang mereka miliki. Namun, rencana Edward itu nampaknya tidak diamini oleh banyak orang karena mereka lebih memilih untuk mengikuti perintah Kapten Francis yang menyuruh mereka melanjutkan perjalanan ke selatan. Party to retrieve our captain and any other men who are compelled against their will. What about the captain's order, sir? For us to keep moving south? We prefer the captain's orders, sir. Our best chance of survival, we must restore our captain. Surely that is plain. Well, I'm giving a different order. There's been a vote, Edward. You would leave. Our captain. That each man can do as he wishes. We don't force you to come with us. We're leaving today. Those who cannot walk on their own to a sledge will stay. All. And to survive. Di sisi lain, Dr. Gotzer yang ditugaskan untuk membersihkan luka-luka di wajah Kapten Francis akhirnya berbincang panjang dengan sang kapten. Saat itu, Kapten Francis memberitahukan Dr. Gotzer untuk bersiap-siap karena Edward pasti akan menyelamatkan mereka dengan pasukan yang banyak. Namun, entah kenapa Dr. Gotzer tidak yakin jika ia akan bebas dari tempat itu, lalu menitipkan cincin David yang pada episode pertama dititipkan kepadanya. If the chance the rock comes, and we are not together, Will you deliver this to a girl there? you will deliver it yourself. I will not leave this camp, Captain. Not you. You're clean, but sir. Saat itu, Dr. Gotzer juga sedikit mengkhawatirkan tentang kondisi Lady Silent, dan tak lama Kapten Francis pun dipanggil Manson untuk menghadap Heike. Namun, sesaat Kapten Francis akan keluar, Dr. Gotzer pun menitipkan pesan bahwa jika ia mati dan tubuhnya dimakan, ia menyarankan Kapten Francis untuk memakan bagian telapak kakinya, yang sontak membuat sang kapten sedikit emosional. Do you think she's still alive? Silence. Do you think so? Yes. To whom did it belong?
I'll find his sister by his name. You call us better now? Thank you, Manson. I'm to take you to him now. That's all right, Magnus. We will not let it come to that. If he insists, eat only of my feet. Do you understand? Kelompok Edward yang nampaknya telah bulat untuk melanjutkan perjalanan ke selatan akhirnya meninggalkan orang-orang sakit termasuk Jepsen yang ketika ia terbangun dari tidurnya ia melihat sekelompok orang telah meninggalkannya yang ia kira dipimpin oleh Kapten Francis. Heike yang memerintahkan Kapten Francis untuk menghadapnya nampaknya ingin tahu soal Tumbak, sang beruang raksasa yang diyakini jelmaan roh yang dapat dikendalikan. Namun, Kapten Francis yang tidak mengetahui lebih jauh soal Tumbak tidak memberitahukan apapun kepada Heike. Then why have me brought here at all? Tumbak. How do you reconcile that? I can't. About the creature, I have no answers, Mr. Hickey. Pada malam harinya, entah apa yang dipikirkan Dr. Goodsir, ia mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum cairan yang kemungkinan merupakan racun dan menyayat nadinya sendiri. Keesokan paginya, suara panci yang nyaring membangunkan Kapten Francis di mana ketika ia keluar dari tendanya, terkejutnya ia melihat Dr. Goodsir telah tewas dengan daging di tubuhnya yang telah dipotong untuk dikonsumsi. Ketika itu, Heike memaksa Kapten Francis untuk ikut memakan daging dari tubuh Dr. Goodsir, di mana sesuai saran dari Dr. Goodsir sebelumnya, Kapten Francis pun memakan kulit dari telapak kakinya. Everyone out. He always wanted to help, didn't he? He wasted himself, Mr. Crozier. Piece of glass to the wrist. Come and join us. Let the men begin. Setelah Kapten Francis memakan kulit dari telapak kaki Dr. Goodsir, mereka semua pun mulai mengkonsumsi daging yang telah disiapkan di meja makan. Namun, hal mengejutkan pun terjadi di mana Heike tiba-tiba memukul kepala Sersan Thorsen hingga pingsan, di mana hal itu dilakukan kemungkinan karena ia telah tahu tentang rencana pemberontakan yang ingin dilakukan Sersan Thorsen. After dinner, we're climbing the hill, men. Mr. DeVoe, do we still have with us that boat chain? Di tempat lain, Sir James Ross sedang berada di sebuah rumah dan bertemu dengan seorang pria untuk mengucapkan selamat tinggal karena ia sebentar lagi akan berangkat untuk mencari tahu soal kapal Erebus dan Terror yang telah lama tak ada kabarnya. Forgive Father not coming down, Sir James. Wells, I leave Wednesday next for Lancaster Sound to see about Sir John and Francis. I'm relieved to hear it. The Enterprise and Investigator are marvellous ships. He can have every confidence there. Well, then you're sure to find it.
Kembali lagi ke kelompok Heike. Pada saat malam hari, mereka berhenti di dekat sebuah bukit berniat untuk membunuh sang beruang raksasa yang diyakini berada tak jauh dari sana. Heike sang psikopat pun memerintahkan seorang pria untuk memberikan sinyal kepada sang beruang agar mendekat ke arah mereka. He is sick then, the creature. Tell me what you eat, and I will tell you what you are. Hal mengejutkan pun muncul di mana setelah seorang pria mengucapkan rencananya untuk memakan daging sang beruang jika telah mati, Heike pun memberitahukan bahwa orang yang bernama Cornelius Heike telah ia bunuh dengan maksud untuk menggantikan pria tersebut agar Heike palsu ini dapat tinggal di Pulau Sandwich seperti yang diinfokan Cornelius Heike yang asli. That creature is everything we need. Meat and fur. I can't go back. A man called Cornelius Hickey told me this expedition was a year. Ships planned to stop at the Sandwich Islands, and the crew was going to dry out in the sun. So I dabbed him, left him in Reasons Canal. Setelah memberitahukan identitasnya, Heike palsu pun tiba-tiba bernyanyi seperti orang gila. Namun hal menarik pun terlihat ketika beberapa orang nampak mengalami sakit di perutnya. Bahkan Manson harus memuntahkan sesuatu dari mulutnya yang dapat gua simpulkan hal itu terjadi karena mereka mengkonsumsi daging Dr. Goodser yang telah tercampur racun. He's sick from what he eats, Mr. Hickey. And no one told me I'd be freezing to death 3 bloody years instead, did they? God bless our native flag. May heaven's pray peace and power extend. Oh, come on! Kebisingan yang dilakukan Heike nampaknya telah mengundang sang beruang untuk mendatangi mereka, yang seketika membuat semua orang panik kecuali Heike. Ketika itu, Sersan Torzan yang tidak memiliki senjata berusaha mempengaruhi Armarty untuk membebaskannya dari rantai yang mengikat tangannya. Lalu, tiba-tiba saat Armarty ingin menembak Heike, ia pun malah ditembak mati oleh Manson, dan tak lama, sang beruang pun datang lalu membunuh mereka satu persatu. Look at the Archbishop of Canterbury! Not ever wanted nothing from me! Are we going to kill it or not? Let it come, Mr. DeVoe. Magnus, Mr. DeVoe, come forward to the others. Stagger your position on a line. Tommy, give me your gun. I'm the best shot here. Ketika yang tersisa hanya Kapten Francis dan Heike, Heike pun melakukan tindakan gila dengan memotong lidahnya sendiri seperti yang dilakukan Lady Silent pada episode-episode sebelumnya. Yakin kalau yang ia lakukan dapat mengendalikan sang beruang, Heike pun harus ikhlas terbunuh dengan tubuhnya terbelah menjadi dua, yang setelahnya membuat sang beruang tersedak dan meninggal, di mana sebelum itu sedikit melukai dada Kapten Francis. Setelah kejadian mengerikan itu, Lady Silent bersama seorang wanita tua berjalan berdua, yang tak lama sang wanita tua tiba-tiba berhenti
lalu berjalan putar balik, yang kemungkinan ia mengetahui kalau Tumbak sang beruang telah mati, yang juga disadari oleh Lady Silent, di mana ia terlihat berjalan cepat dan akhirnya bertemu dengan sang beruang. Ketika melihat sang beruang telah mati, Lady Silent pun menghampiri Kapten Francis yang ternyata masih hidup. Dimana karena tangan Kapten Francis yang masih terikat rantai, Lady Silent pun terpaksa memotong tangan Kapten Francis lalu membawanya ke camp tempat kelompok Heike beristirahat sebelumnya untuk diobati. Beberapa hari kemudian, Kapten Francis yang dirawat Lady Silent akhirnya meminta agar ia ditemani untuk menemukan para anak buahnya yang ia harap masih hidup. Namun perjalanan itu akhirnya membukakan mata Kapten Francis, di mana semua orang-orangnya telah meninggal, yang dimulai dari ia bertemu Jepson dan terakhir bertemu Edward. Di sini yang mengerikannya. Ketika Kapten Francis berada di dekat camp Edward, dapat kita lihat beberapa potongan tubuh dan tulang manusia yang diyakini sempat dikonsumsi. Edward. Close. Kapten Francis yang sekarang sendirian akhirnya dibawa Lady Silent ke camp suku Eskimo, di mana ia bertemu dengan kepala suku di sana yang pada episode pertama dimunculkan. Pertemuan itu juga akhirnya memberitahu kita nama asli Lady Silent yang bernama Selna. Saat itu, sang kepala suku memberikan waktu berpikir untuk Kapten Francis tentang apa yang akan ia lakukan setelah ini sampai berakhirnya musim semi. Selna itu kisah kau yang kisah meuli kami. Ilaka. Ukuramat. Mga guys keluar kami. Kyo ayok nang nak. Upingak sa kisah. Keesokan paginya, Kapten Francis pun terkejut tak kalah ketika ia mengetahui kalau Lady Silent telah pergi meninggalkan sukunya. Hal itu terjadi karena Lady Silent yang merupakan pawang Tumbak telah kehilangannya dan sebagai hukumannya, ia harus mengasingkan diri dan tidak boleh kembali ke sukunya. Kapten Francis yang berniat mencari Lady Silent akhirnya pupus karena semua orang di sana tidak mengetahui kemana Lady Silent pergi.
Hey, Mika. Selna. Kango Lokto. Bunna. I'm a number. Uvagutana Magia Hanatabu. Numongoyo. Numongoyo. Numongoyo Selna. No, Selna. Tana Magia Hanata, just told it to Namika Vinga. Dua tahun kemudian, Kapten Francis mendapatkan kabar kalau dua orang berkulit putih berada di dekat sana yang ternyata itu adalah Sir James Ross dan seorang translator. Namun, bukannya bertemu dengan mereka, Kapten Francis pun meminta agar kepala suku memberitahukan kepada Sir James Ross bahwa kelompok ekspedisi kapal Erebus dan Terror telah meninggal semua. Makut, kaplonat, dikelektut. Kamu itu naktut. Imana Okaryokatri. One of these men is the one he's calling Agruka. He was dying. Your friend took my hands. He said, tell those who come after us, no passage. Tell them we are gone. Di akhir cerita, Kapten Francis berjalan dengan beberapa orang dan berakhir di dataran es bersama seorang bocah laki-laki yang tertidur di pangkuannya. Lalu, film pun berakhir. Oke sobat, di episode terakhir ini kita akhirnya mengetahui ketika Sir James Ross dan translatornya berada di tenda kepala suku Eskimo. Ternyata di dekat sana ada Kapten Francis bersembunyi sambil mendengarkan perbincangan mereka yang tidak kita ketahui saat episode pertama. Nah, oke sobat, berakhir sudah cerita TV drama series The Terror season pertama ini yang diadopsi dari kisah nyata. Di video berikutnya kita masih akan membahas TV drama series atau film-film lainnya yang mudah-mudahan lebih seru dan menarik. Untuk itu, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.